Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Umi kelas 1, hari ini kembali lagi bersama Umi Okta. Kita akan belajar mata pelajaran fikih atau prakib kelas 1 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kalian boleh keluarkan atau siapkan buku prakibnya atau buku fikihnya. Kemarin kita sudah belajar atau membahas tentang najis ya. Kita kemarin sampai tentang cara membersihkan cara bersuci dari najis. Kemarin ada 3 macam najis yang kita pelajari: najis mukhaffafa, najis mutawasito, dan najis mukhalazo, dan cara membersihkannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membedakan suci dan najis pada halaman 49. Di situ ada bacaan, coba kita baca sama-sama. Kamu pasti dapat membedakan mana yang suci dan mana yang najis. Setelah Umi jelaskan kemarin, kalian bisa membedakan mana yang suci dan mana yang najis. Tentunya ya. Misalnya pakaian, tentunya kalian sudah bisa membedakan mana pakaian yang najis dan mana pakaian yang suci. Contoh, manakah antara dua pakaian ini yang najis dan yang suci? Pakaian yang pertama itu pakaian yang baru selesai dicuci. Pakaian kedua, pakaian yang kena ompol adik bayi. Yang mana yang suci? Yang jelas pasti yang suci itu pakaian yang baru sudah dicuci, dan yang najis adalah pakaian yang kena ompol adik bayi. Itu ya. Nah, begitu pula tempat. Kita juga sudah bisa membedakan tempat yang suci dan tempat yang najis. Tempat yang suci itu contohnya gimana? Contohnya adalah masjid yang sering kita pakai untuk sholat. Terus tempat yang najis itu gimana, Umi? Tempat yang najis itu misalnya tempat yang sering dikotori oleh pup anjing atau kencing kucing atau kotoran-kotoran binatang atau hewan-hewan lainnya. Itu ya. Nah, selanjutnya halaman 50. Itu ada bacaan, jangan lupa badan kita juga harus suci sebelum sholat. Cara bersuci sebelum sholat itu dengan cara berwudu dengan menggunakan air, atau kalau nggak ada air kita bisa bertayamum menggunakan debu yang suci juga. Karena setelah kita selesai berwudu, badan kita menjadi suci kembali dan sholat kita menjadi sah. Dan kita dapat menemukan benda najis dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti bangkai binatang, seperti kotoran hewan, dan lain-lain sebagainya. Di sini bagian D ada adab buang air kecil dan buang air besar. Yang pertama, adab buang air kecil. Kalau di sekolah, kita buang air kecil itu kita sebut dengan pi. Jadi misalnya kalau kita mau ke kamar mandi nanti ya, misalnya kita mau kencing, nanti izin sama uminya, bilang kayak gini, Umi, I want to pee. Aku ingin buang air kecil atau kencing. Kita nggak boleh bilang, Umi, aku mau kencing. Gitu. Bukan nggak boleh sih, tapi dibiasain kalau kita di SDIT Mutiara Azam, Umi, I want to pee. Itu ya. Kalau buang air besar, Umi, I want to poo. Itu kalau kita di SDIT Mutiara Azam. Kita kalau sekolah nanti ya. Nah, di sini kita harus bangga sebagai umat Islam karena segala sesuatu itu telah ada aturannya. Jadi nggak sembarangan ya, termasuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara buang air kecil dan buang air besar yang baik? Pertama, buang air kecil atau buang air besar itu tidak boleh sembarangan tempat. Jadi harus di kamar mandi atau di WC ya. Kita bisa menggunakan WC ketika saat ingin buang air kecil, pi, atau buang air besar ya. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu sebelum masuk
masuk WC untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu doa masuk WC. Nah, yang ketiga, kita hendaklah memakai sandal atau memakai alas kaki agar terhindar dari kotoran. Kan di WC itu kan tempatnya kotoran kan? Nah, jadi kita harus menggunakan alas kaki. Nah, terus melangkah masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau masuk masjid kita harus melangkah masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Tapi kalau masuk kamar mandi atau WC harus dengan kaki kiri terlebih dahulu. Yang keempat, hendaklah menghadap atau membelakangi kiblat. Kita tidak boleh menghadap kiblat di dalam kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita membelakangi kiblat. Yang kelima, buang air kecil atau buang air besar tidak boleh sambil ngobrol atau bicara. Yang keenam, jangan lupa menyiram tempat lubang buang air kecil atau air besar itu dengan air sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Dan yang terakhir, ketika keluar WC harus mendahulukan kaki kanan. Jadi masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, dan membaca doa. Alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Artinya, segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan rasa sakitku dan menyehatkanku. Gitu. Untuk tugasnya hari ini kita tidak ada ya. Terima kasih sudah menyimak Umi pada video kali ini. Umi harap semoga semuanya paham. Dan sebelum kita menutup video ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.